Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di dalam persekutuan doa pagi. Sebelum kita akan mulai, kita akan terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur kami kepada Engkau untuk pertolongan yang Tuhan sudah berikan kepada kami, sehingga sepanjang malam kami boleh beristirahat dengan nyenyak, dan di pagi hari ini kami boleh bersama-sama datang ke dalam bait-Mu yang kudus. Walaupun di rumah kami masing-masing, tetapi kami boleh bersyukur karena kami bisa beribadah secara online. Biarlah Tuhan Yesus sendiri akan campur tangan, Tuhan yang akan menolong setiap kami. Kalau sebentar kami akan belajar firman Tuhan, biarlah firman Tuhan yang akan kami pelajari boleh memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, permohonan kami, dan ucapan syukur kami yang kami perlaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kebenaran firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini terambil dari Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai ayat yang ke-25. Mari kita akan bersama-sama membuka ayat ini. Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai ayat yang ke-25. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Kebenaran firman Tuhan yang saya bagikan pada kesempatan pagi hari ini, sebelumnya saya persiapkan untuk anak-anak Joy Kid, di mana kami melayani mereka juga secara online. Ada sebuah cerita, ada sebuah contoh, yaitu tentang cermin, di mana setiap hari, terutama untuk kaum wanita, kita menggunakan cermin ketika kita sedang berdandan, ya. Dengan cermin bisa menolong kita sehingga ketika kita berdandan tidak ada yang berlepotan ke sana ke sini, ya. Jadi kita bisa melihat di cermin itu bagaimana gambaran diri kita, karena di cermin itu dengan kenyataannya sama. Jadi cermin sangat menolong kita ketika kita sedang berdandan, ya. Tetapi ketika kita berdandan tanpa menggunakan cermin, maka kita akan kesulitan, ya. Mungkin ketika kita pakai bedaknya bisa tidak rata, kemudian pakai lipstik juga, lipstiknya juga bisa tidak rata, tidak rapi. Tetapi dengan menggunakan cermin sangat menolong setiap kita. Nah, kebenaran firman Tuhan atau Alkitab itu seperti cermin di dalam hidup kita yang menuntun kita, menolong kita, sehingga kita mengetahui bagian-bagian mana yang kurang, yang harus kita perbaiki. Nah, kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-25 dikatakan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki dua tipe. Yang pertama adalah tipe anak Tuhan yang menjadi pendengar. Mereka datang beribadah, mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka menerima firman Tuhan, tetapi cukup sampai di situ saja. Tipe anak Tuhan yang hanya menjadi pendengar saja, di sini dikatakan di dalam ayat yang kita pelajari tadi, berarti mereka adalah seseorang yang menipu.
Dan yang ditipu adalah dirinya sendiri. Nggak enak sekali ya, menipu tetapi yang ditipu adalah dirinya sendiri. Nah, mungkin di antara kita atau saudara atau teman kita pernah mengalami yang namanya ditipu. Ditipu itu nggak enak ya. Ada perasaan marah, ada rasa jengkel, ya, gregetan dengan penipu ini. Nah, kita diibaratkan sebagai anak Tuhan, kalau hanya menjadi pendengar, dia adalah seperti seorang penipu. Contohnya yaitu gini ya, ketika kita mendengar firman Tuhan, kita datang beribadah, tetapi kita hanya mau mendengar saja, kita hanya menerima kebenaran firman Tuhan saja, tetapi kita tidak melakukan kebenaran firman Tuhan itu di dalam hidup kita, kita sama dengan seseorang yang menipu diri sendiri. Ketika seseorang mendengar firman Tuhan yang berbicara tentang kesetiaan, tetapi dia tidak melakukannya di dalam hidup mereka, di dalam hidupnya, dia menjadi seseorang yang tidak setia baik kepada Tuhan maupun kepada pasangannya, berarti dia termasuk seseorang yang menipu. Dan ketika seseorang mendengar firman Tuhan tentang ketaatan, tetapi hidupnya tidak taat kepada Tuhan, hidupnya sembrono, tidak melakukan firman Tuhan, maka dia juga merupakan tipe atau orang yang hanya menjadi pendengar. Dia adalah seorang yang menipu. Firman Tuhan berkata di dalam pasal 23 sampai 24 dikatakan bahwa sebab seorang yang hanya menjadi pendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang kirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Seseorang yang bercermin baru saja, ketika dia sudah meninggalkan cermin itu, dia sudah lupa bagaimana rupanya. Itu adalah tipe pendengar. Yang kedua adalah tipe pendengar dan yang melakukan firman Tuhan itu di dalam hidupnya. Tipe orang yang mendengar ini datang beribadah, dia terima kebenaran firman Tuhan, dia menangkap maksud Tuhan, dia menerima firman Tuhan itu dengan segenap hatinya, dan dia melakukan kebenaran firman Tuhan itu di dalam hidupnya. Dan orang-orang yang menerima firman Tuhan dan melakukan dalam hidupnya, mereka disebut orang-orang yang berbahagia. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini, kita diingatkan oleh Tuhan melalui firman-Nya untuk kita sebagai anak-anak Tuhan tidak hanya menjadi seseorang yang mau mendengar firman Tuhan saja, tetapi kita juga harus menjadi seseorang yang mendengar tetapi juga melakukan firman Tuhan itu di dalam hidup kita. Jangan sampai kita dikatakan sebagai orang Farisi. Orang Farisi, dia mengerti kebenaran firman Tuhan, dia tahu firman Tuhan, dia mendalami firman Tuhan, tetapi dia tidak melakukan di dalam hidupnya. Nah, melalui kebenaran firman Tuhan ini, biarlah kita boleh diingatkan Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, tidak hanya menjadi pendengar, tidak hanya menjadi penerima, tidak hanya menjadi penyampai firman Tuhan, tetapi kita betul-betul menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Mari kita akan berdoa. Kita akan membawa pokok doa syafaat kita juga ke dalam tangan Tuhan untuk jemaat
yang mengalami kelemahan, demikian juga untuk pemulihan dari bangsa Indonesia ini. Mari kita akan berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur kami kepada Engkau untuk kesempatan pagi hari ini, di mana kami boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan setiap kami untuk kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang tidak hanya menjadi pendengar, tetapi bisa menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk mengerjakan itu, mampukan kami Tuhan untuk melaksanakannya, sehingga kami juga boleh menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami juga ingin membawa doa syafaat kami ke dalam tangan Tuhan. Kami ingin berdoa buat jemaat Tuhan yang ada di Contorkusumo, untuk setiap mereka yang saat ini ada di tengah-tengah pergumulan. Bila Tuhan Yesus sendiri akan campur tangan, setiap apa yang menjadi masalah, setiap apa yang menjadi pergumulan dari setiap mereka, Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan campur tangan, Tuhan yang akan memberikan jalan keluar kepada setiap mereka ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa buat jemaat-Mu yang saat ini ada di tengah-tengah kelemahan secara fisik. Bila Tuhan Yesus sendiri akan menjamah setiap mereka, Engkau yang akan memulihkan setiap mereka Tuhan, sehingga kondisi tubuh mereka akan kembali pulih seperti sedia kala. Mereka bisa beraktivitas kembali, melaksanakan setiap tugas dan pekerjaan mereka masing-masing. Biarlah pemulihan, kesembuhan Tuhan berikan kepada setiap mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga ingin membawa doa syafaat kami Tuhan, untuk bangsa kami. Biarlah Tuhan, kami mohon Tuhan pengampunan yang datangnya daripada Engkau atas setiap dosa, kesalahan yang sudah kami lakukan di hadapan Tuhan. Saat pagi hari ini Tuhan, kami merindukan jamahan daripada Tuhan untuk bangsa kami. Pemulihan yang datangnya daripada Tuhan untuk bangsa kami, sehingga bangsa kami Tuhan boleh mengalami pemulihan yang datangnya daripada Tuhan. Untuk virus corona yang sampai hari ini Tuhan masih ada, biarlah Tuhan Engkau akan halau Tuhan, biarlah Engkau yang akan memulihkan, Engkau yang akan menolong Tuhan setiap orang-orang yang saat ini sedang mengalami sakit. Engkau yang akan memulihkan, Engkau yang akan menjamah setiap mereka Tuhan. Biarlah campur tangan-Mu Tuhan ada atas bangsa kami, ada atas pemimpin bangsa kami. Urapan-Mu Tuhan atas mereka, campur tangan-Mu atas mereka Tuhan. Mampukan mereka dapat mengambil tindakan-tindakan yang tepat untuk bangsa kami ini Tuhan. Engkau pakai dokter, para perawat, ahli medis, obat-obat, sarana prasarana ya Tuhan, yang dipakai untuk menyembuhkan orang-orang yang terdampak virus corona. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga mau menyerahkan Tuhan untuk pemulihan secara ekonomi di bangsa kami. Bila Tuhan Yesus sendiri akan campur tangan, Engkau yang akan memulihkan kondisi ekonomi dari bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kami kepada Engkau. Kami juga mau menyerahkan Tuhan untuk setiap kami yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Bila Tuhan akan memberkati setiap kami. Segala kegiatan, segala aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan campur tangan, Tuhan yang akan menuntun, Tuhan yang akan membuat segala sesuatu yang kami kerjakan bisa berjalan dengan baik dan berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, permohonan kami, dan ucapan syukur kami yang kami mau peralaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.